Keenam pemain itu berasal dari 4 negara berbeda yang selama ini dikenal memiliki kultur sepak bola kuat. 2 pemain berasal dari Jerman, negeri yang melahirkan sepak bola disiplin dan modern. 2 lainnya datang dari Belanda, tanah yang sudah begitu akrab dengan sejarah diaspora Indonesia. Lalu ada 1 pemain berasal dari Australia, negara yang dikenal memiliki karakter pemain dengan fisik kuat. Dan yang terakhir ada 1 nama dari Amerika Serikat. Ini bak sebuah petunjuk yang cukup mengejutkan karena membuka kemungkinan bahwa Indonesia kini mulai memperluas perburuan talenta hingga ke ekosistem sepak bola. Pemain diaspora terus berdatangan, kualitas skuad meningkat, atmosfer optimisme perlahan menyelimuti publik dan untuk pertama kalinya Indonesia mulai merasa bahwa mimpi besar itu benar-benar mungkin dicapai. Tetapi rupanya apa yang kita lihat hari ini belumlah akhir dari perjalanan itu. Diam-diam PSSI sedang menyusun sebuah langkah yang berpotensi kembali mengubah wajah timnas Indonesia. Sosok di balik rencana besar itu adalah John Hartman. Pelatih yang dikenal memiliki jaringan luas di Eropa dan Amerika Utara tersebut dikabarkan tengah memantau 6 pemain diaspora baru untuk proyek masa depan. Dan yang membuat rumor ini terasa begitu menggairahkan, bukan hanya jumlahnya, melainkan kualitas dan profil para pemain yang masuk radar. Ada yang bermain di level tertinggi sepak bola Eropa, ada pula talenta muda yang diyakini memiliki potensi menembus panggung besar dunia dalam beberapa tahun ke depan. Semua ini memunculkan satu pertanyaan yang membuat publik terus diliputi rasa penasaran. Siapa sebenarnya 6 pemain misterius itu? Di tengah derasnya rasa penasaran publik, John Hartman akhirnya mulai membuka sedikit tabir mengenai proyek diaspora yang sedang ia siapkan untuk timnas Indonesia. Dalam perbincangannya bersama Antara TV, Hartman memberikan sebuah petunjuk yang terdengar sederhana, tetapi langsung memantik antusiasme besar di kalangan supporter Garuda. Ia menyebut bahwa ada 6 pemain diaspora yang tengah dipantau untuk masa depan timnas Indonesia. Menariknya, ke-6 pemain itu berasal dari 4 negara berbeda yang selama ini dikenal memiliki kultur sepak bola kuat. 2 pemain berasal dari Jerman, negeri yang melahirkan sepak bola disiplin dan modern. 2 lainnya datang dari Belanda, tanah yang sudah begitu akrab dengan sejarah diaspora Indonesia. Lalu ada 1 pemain berasal dari Australia, negara yang dikenal memiliki karakter pemain dengan fisik kuat. Dan yang terakhir ada 1 nama dari Amerika Serikat. Ini bak sebuah petunjuk yang cukup mengejutkan karena membuka kemungkinan bahwa Indonesia kini mulai memperluas perburuan talenta hingga ke ekosistem sepak bola Amerika Serikat yang sedang berkembang pesat. Lalu, Hartman juga memberikan informasi tambahan terkait pemain yang dicari. Menurutnya, pemain yang layak masuk proyeknya adalah pemain-pemain muda, sebab target dari proyek ini adalah Piala Dunia 2030. Meski Hartman belum mengungkapkan identitas mereka, kisi-kisi itu saja sudah cukup membuat publik mulai menerka-nerka. Setelah ciri-ciri dikumpulkan, mari kita bedah satu persatu. Dari Jerman terlebih dahulu, negara yang satu ini jadi yang paling bikin antusias. Jerman adalah pemegang 4 trofi Piala Dunia, intensitas permainan tinggi, disiplin taktik, serta kualitas pembinaan usia muda di sana membuat banyak pemain jebolan Akademi Jerman tumbuh dengan standar sepak bola modern yang sangat tinggi. Sejauh ini memang belum ada konfirmasi resmi, namun dari beberapa rumor yang beredar, setidaknya muncul 3 nama yang dianggap paling potensial. Mereka adalah Lorin Ulrich yang berposisi sebagai gelandang, Reno Munz dan Jenson Silds berposisi sebagai bek tengah. Ulrich yang memiliki darah Surabaya adalah seorang gelandang muda berbakat. Pemain Stuttgart itu masih berusia 21 tahun. Ia dikenal memiliki visi bermain yang matang, teknik yang halus, serta kemampuan mengatur tempo permainan layaknya seorang playmaker modern. Ia bahkan sempat digadang-gadang bakal jadi the next Florian Wirtz. Lalu ada Jenson Silds, sosok bek tengah jangkung yang sempat berkarir bersama Sunderland sebelum akhirnya gabung Wolfsburg sebagai pemain pinjaman. Silds yang punya darah Maluku itu kuat dalam duel udara, agresif dalam bertahan tetapi juga nyaman memainkan bola dari lini belakang. Yang